Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alan Farhat, NIM N1B1220002, mahasiswa jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Quick Access Toolbar, Formula Bar, dan Status Bar. Dan untuk Microsoft Excel yang saya gunakan adalah Microsoft Excel versi 2007. Jadi saya belum menggunakan yang versi terbarunya. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan dari Microsoft yang lain atau yang versi terbarunya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu Quick Access Toolbar. Di mana Quick Access Toolbar ini berfungsi untuk menempatkan tombol-tombol perintah yang sering digunakan pada Microsoft sehingga menjadi lebih mudah untuk menjalankan perintah tersebut. Nah, secara default, Quick Access Toolbar ini terdiri dari 3 icon, yaitu ada icon Save, yaitu kita gunakan untuk menyimpan file yang sedang kita kerjakan. Nah, kemudian ada Undo, yaitu Undo ini bisa kita gunakan untuk membatalkan perintah terakhir yang kita lakukan. Misalnya pada kolom B2 ini, B2 ini kita ketik angka 50. Nah, untuk membatalkan atau menghilangkan angka 50 ini, kita bisa mengklik Undo, maka secara otomatis angka yang tadi akan hilang. Nah, kemudian ada redo. Nah, redo ini berfungsi untuk membatalkan undo atau uh, mengulang kembali perintah yang kita batalkan tadi. Misalnya kita ingin mengembalikan angka 50 B di kolom B2 tadi, maka kita cukup mengklik uh, redo, maka secara otomatis angka 50 tadi akan muncul kembali di kolom B2. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ini, tombol icon segitiga kecil yang berada di samping 3 fitur Quick Access Toolbar. Nah, segitiga kecil ini adalah custom Quick Access Toolbar. Jika kita mengklik fitur ini, maka akan muncul beberapa fitur lain yang bisa kita tambahkan pada menu Quick Access Toolbar. Nah, jika kita ingin menambahkan fitur lain di bagian atas ini, maka kita cukup mengklik fitur mana yang ingin kita tambahkan. Misalnya kita ingin menambahkan quick print, maka kita cukup mengklik fitur quick print-nya, maka otomatis dia akan muncul di bagian atas di sini. Nah, kemudian jika kita ingin menghilangkannya, maka kita masuk kembali di custom quick access toolbar. Nah, kita klik kembali quick print-nya, maka dia akan otomatis hilang dari barisan quick access toolbar ini. Kemudian jika kita ingin memindahkan quick access toolbar ini ke bagian bawah di bagian atas dari name box, maka kita masuk kembali ke quick access toolbar, terus kita cari show below the ribbon. Nah, kita klik ini, terus maka quick access toolbar yang berada di sudut kiri atas tadi berpindah posisi menjadi ke bagian bawah sini di atas name box. Nah, terus jika kita ingin memindahkannya lagi ke bagian atas, kita cukup
klik atau masuk ke custom quick access toolbar-nya lagi, terus kita klik show above the ribbon, maka otomatis dia akan kembali ke posisi awalnya. Nah, kemudian kita masuk ke formula bar. Formula bar ini adalah kotak persegi panjang yang berfungsi untuk menampilkan dan mengedit isi sebuah sel yang sedang aktif, atau bisa juga berfungsi sebagai tempat memasukkan rumus serta mengedit atau memperbaiki rumus Excel yang telah dibuat. Nah, formula bar ini berada di antara ribbon. Nah, ribbon ini bagian atas ini dan worksheet atau di bagian yang berwarna putih ini. Nah, formula bar itu yang ini, yang berbentuk persegi panjang ini. Nah, formula bar ini bisa kita custom, bisa kita besarkan atau bisa kita kecilkan seperti ini. Nah, jika kita ingin memperlebar formula bar ini, kita bisa klik tanda panah yang berada di ujung ini. Kita klik, maka formula barnya akan menjadi lebar seperti ini. Nah, jika kita ingin mengembalikannya seperti tadi, kita klik lagi tanda panah yang ada di sebelah kanan ini. Nah, maka dia akan kembali seperti semula. Nah, jika kita ingin menghilangkan formula bar ini, kita bisa masuk ke tab view. Nah, kita klik yang formula bar ini, nah, maka formula barnya otomatis jadi hilang. Nah, jika kita ingin mengembalikannya lagi, kita klik lagi formula barnya, nah, maka dia akan kembali seperti tadi. Maka formula barnya akan muncul lagi. Ya, kemudian eh, di bag- di samping kiri dari formula bar ada yang namanya namebox. Namebox itu adalah namebox itu bisa kita gunakan untuk menunjukkan alamat atau nama sel yang sedang aktif. Misalnya di sini ini tertulis B3, maka berarti sel aktifnya itu ada di kolom B baris ketiga, atau misalnya kita ketik di sini itu eh, G5. Nah, terus kita enter, maka eh, nameboxnya G5, maka selektifnya itu berada di baris G, kolom G baris ke-5. Nah, terus di bagian di antara namebox dan formula bar ini ada segitiga kecil yang jika kita klik maka akan menunjukkan daftar nama-nama sel atau range yang sedang digunakan pada workbook file yang sedang dibuka. Nah, jika kita klik, biasanya akan muncul nama-nama sel di bagian ini. Tapi karena saya membuka file baru, jadi nama-namanya masih kosong. Nah, oke. Nah, antara di antara namebox dan formula bar terdapat eh, 3 fitur lagi yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di sini ada fitur yang berbentuk X atau tanda silang atau cancel. Nah, fitur ini berfungsi untuk membatalkan perubahan atau editing data yang kita lakukan pada formula bar. Kemudian ada yang berbentuk checklist atau enter. Icon ini berfungsi untuk menerima input data atau perubahan pada sel, aktif, atau formula bar. Kemudian ada effects atau insert function. Jika kita mengklik icon ini, maka akan muncul kotak kecil atau insert function. Nah, jika kita klik insert function ini, maka akan muncul kotak seperti ini. Nah, di
kotak ini, di kotak ini kita akan menemukan daftar-daftar fungsi Excel yang bisa kita gunakan untuk menyusun sebuah rumus Excel sesuai kebutuhan kita. Nah, di bawah ini, di bagian kotak ini, nah ini adalah sebuah daftar rumus yang bisa kita gunakan di Microsoft Excel. Nah, kemudian kita masuk ke status bar. Nah, status bar ini adalah sebuah fitur yang berada di bagian bawah dari worksheet atau layar Excel yang berfungsi untuk menunjukkan atau menampilkan informasi terkait status program Excel atau worksheet yang sedang aktif. Nah, status bar itu berada di bagian bawah sini. Nah, status bar itu adalah bagian-bagian sini. Bagian bawah dari worksheet. Nah, adapun beberapa bagian yang terdapat di status bar itu yang pertama ada ready. Nah, ready ini menunjukkan bahwa Microsoft Excel siap untuk kita gunakan. Nah, ketika kita mengetikkan sesuatu atau pada menu, misalnya di menu kolom G5 ini kita mengetik angka 5, maka otomatis eh, menu di bawah ini akan berubah menjadi enter. Nah, jika kita mengklik 2 kali pada kolom G5 ini, maka akan berubah lagi menjadi edit. Nah, kemudian ada view bottom setting. Nah, pada bagian sebelah kanan terdapat 3 ikon. Nah, bagian sini ada 3 ikon yang bisa kita gunakan untuk mengatur bagian sebuah worksheet yang akan ditampilkan. Nah, 3 ikon ini juga bisa kita temukan pada tab view. Nah, misalnya kita masuk ke tab view, nah, maka di bagian kiri ini kita akan menemukan 3 ikon yang sama dengan yang ada di eh, pojok kanan ini. Ada normal, ada back layout, dan back break preview. Nah, di bagian kanan juga di kanan ini juga ada ikon normal, back layout, dan eh, back break preview. Nah, kemudian kita masuk ke bagian zoom setting. Di sebelah 3 ikon ini terdapat slide yang berfungsi untuk mengatur ukuran tampilan worksheet area atau area kerja Excel. Nah, pada bagian ini kita bisa mengatur zoom dari Microsoft Excel ini. Eh, Kita bisa mengatur zoom zoom set zoom zoom setting pada Microsoft ini. Jika kita ingin mengatur zoom-nya, kita cukup mengklik angka 100 ini, maka akan muncul beberapa opsi zoom yang bisa kita gunakan. Nah, biasanya secara default, ukuran zoom view ini, worksheet area ini adalah 100%. Selain itu, kita juga bisa dengan cara menggeser-geser slider ini, kita geser ke kanan, maka worksheet-nya akan membesar. Sedangkan kita geser ke kiri, maka akan eh, mengecil atau menjauh begitu. Oke, kita kembalikan dulu ke normalnya, itu 100. Oke. Selanjutnya ada informasi statistik sel atau rank terseleksi. Pada status bar Excel ini akan muncul informasi tambahan atau informasi statistik terkait rentang sel yang kita seleksi. Misalnya di sini di kolom F5 kita ketik 50,
Terus di bagian F6 kita ketik 70. Terus di bagian G5-nya 80. Kemudian di G6-nya itu 40. Nah, terus kita blok dari F5 sampai ke G6. Nah, setelah kita blok, maka akan muncul eh, informasi statistik sel di bagian bawah sini, di samping tiga ikon tadi. Nah, Aveng Average ini menunjukkan nilai rata-rata data yang kita input, sedangkan di count ini adalah jumlah sel yang berisi angka. Kemudian di zoom ini adalah hasil dari data yang kita input. Kemudian ada mengatur informasi yang ditampilkan pada status bar Excel. Nah, informasi lain yang akan dimunculkan pada status bar ini bisa juga kita atur dengan cara klik kanan pada status bar, kemudian pilih informasi mana yang akan kita pilih. Misalnya di sini kita klik kanan, nah maka akan muncul eh, kotak yang berisi informasi informasi yang bisa kita tampilkan pada status bar. Nah, tanda centang ini menunjukkan informasi-informasi yang bisa kita yang sudah ditampilkan pada status bar. Nah, jika kita ingin menonaktifkan salah satu dari fitur yang ada di status bar ini, kita cukup mengklik eh, fitur yang ada di bagian sini yang ada tanda centangnya jika kita ingin menonaktifkannya. Nah, mungkin itu saja sedikit pembahasan mengenai Quick Access Toolbar dan formula bar serta status bar dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih karena sudah menonton dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.